Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat trader semua. Malam ini kita akan melakukan review market di saham konsumsi khususnya di LQ45 yaitu PTPP, WSKT, dan WIKA. Kita membahas roadmap dari WSKT ke depan seperti apa, strateginya entry di mana, buy di mana, take profit di mana, seperti itu. Kita akan mulai dari saham PTPP. Beberapa hari sebelumnya kita sempat membahas terkait saham PTPP yang dapat kemungkinan terjadi trend reversal dari bearish menjadi bullish dengan adanya pattern double bottom ya, seperti itu. Untuk saat ini kemarin PTPP naik hingga ke harga 1090 dan kita bisa take profit di area harga 1155 karena ini di sini ada support. Kemungkinan harga besok akan menyentuh ke sini dan juga sangat berdekatan dengan Fibonacci 1618 di harga 1170. Jadi kemungkinan besok harga akan naik menuju 1170 atau 1155 sebelum kemudian koreksi dulu dan melanjutkan perjalanannya menuju resisten selanjutnya di harga 1330. Ini resisten weekly. Jadi kita optimis biasanya kalau ada resisten weekly kemungkinan harga akan tersedot naik sebelum terjadinya pantulan. Biasanya kalau yang menjadikan resisten itu adalah time frame yang lebih besar, weekly ataupun monthly, pantulannya cukup besar. Dan jika itu tertembus, itu peluang volatility-nya sangat besar. Nah, jadi dan di sini juga ada chance terjadinya double bottom di weekly. Sahabat-sahabat bisa cek di weekly kemungkinan membentuk double bottom. Ada peluang harga akan menuju 1700. Namun sebelum melakukan perjalanan yang sangat jauh ke 1700, roadmap terdekatnya seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah memiliki posisi bisa take profit di area 1155 atau 1170. Biasanya ketika harga itu terjadi karena adanya trend reversal, Fibonacci 1168 itu peluang tercapainya sangat besar, 1170. Jadi ada kemungkinan 1170 besok tersentuh sebelum koreksi dan melanjutkan perjalanan ke resisten terdekat di 1330. Strateginya bagaimana? Apakah take profit semua? Apakah take profit sebagian atau take profit semuanya? Pada intinya ketika sudah cuan itu bebas. Yang penting sebisa mungkin kita take profit di area terbaik. Jangan karena besok hijau gitu, jangan. Kemungkinan harga akan tersedot oleh support atau resisten terdekat. Karena naik biasanya akan tersedot dengan resisten terdekat. Di sini ada dua area, jadi peluang kesedotnya sangat besar. Idealnya memang biasanya take profit sebagian dan take profit penuhnya di sini sebelum kita entry lagi dengan target profit yang lebih besar, seperti itu. Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat semua, yang penting jangan serakah ketika sudah cuan, amankan cuan. Kita ini tujuannya berbisnis, bukan berspekulasi. Yang penting ikuti bertambah, seperti itu. Gak usah banyak-banyak, yang penting konsisten. Ingat, kita retail bukan market maker, jadi jangan banyak-banyak. Oke, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu WSKT. WSKT rapidnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada support yang menjadi resisten. Kemungkinan besok harga akan naik menuju harga 635. Ini teman sahabat-sahabat bisa jadikan area take profit. Kemudian dia akan melanjutkan kenaikan menuju 30. Di sini area merah ini saya tandai sebagai resisten weekly ya. Kalau sahabat-sahabat cek di time frame yang lebih besar, di ini ada support yang jadi resisten. Dan kenapa saya tidak tanda ini? Karena ini bukan support kuat dan sangat berdekatan dengan support kuat resisten kuat weekly. Ini bukan resisten kuat. Kemungkinan harga akan menyentuh 730. Jadi kemungkinan ini dengan mudah dijebol seperti itu. Sebelum ini menuju ke sini, kemungkinan besar dia akan terjadi koreksi dulu. Jadi ini bisa dijadikan area take profit. Ini take profit sebagian, kemudian take profit maksimal. Kita area entry di sini, kemudian ini hanya roadmap, bisa jadi gambarnya tidak sesuai ini, tapi yang jelas kita yakin bahwa terjadinya trend reversal karena harga tidak ini dijebol ya, ini dijebol
Kemudian kalau ini di break, semakin peluang semakin terjadi tren reversal semakin besar. Dan kalau misalnya ini naik kemudian turun, ini cenderung membentuk pattern kalau tidak salah inverse head and shoulders ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kemungkinan membentuk pattern seperti, jadi peluang terjadinya trend reversal semakin besar. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum memiliki posisi, tunggu terjadinya koreksi dengan adanya candle merah seperti ini. Contohnya kita misalnya kita telat masuk, ya harusnya baik di sini. Kita nggak masuk, tunggu adanya koreksi dulu. Kita masuk ketika candle merahnya dijebol dengan stop lossnya di harga low candle merah. Begitu juga ketika besok jangan baik, tunggu koreksi dulu, muncul candle merah dan terjadinya trigger entry seperti ini. Masuk ketika break candle merahnya seperti itu. Dan bagi yang sudah memiliki posisi, ini adalah area take profitnya. Silakan sesuaikan dengan target masing-masing. Misalnya target 1 bulan 6%, ya udah, kalau sudah 6% sudah tercapai ya ambil saja, jangan serakah. Tapi ini hanya rekomendasi area-area di mana teman-teman misalnya sahabat-sahabat misalnya ingin take profit, bisa di sini, bisa di sini. Oke, untuk WSKT ya. Kemudian yang terakhir adalah Wika. Sebenarnya semua sama untuk saham-saham konstruksi, trennya masih bearish dan ada kemungkinan terjadinya bullish. Namun yang paling bagus patternnya itu di PTPP. Di Wika, roadmap-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya saat ini harga ini sedang menguji resisten baik di weekly maupun di daily. Ini ada resisten ya, di sini ada, ini menjadi resisten. Karena ini harga closing di sini bisa jadi besok itu koreksi, dan bisa jadi besok koreksi atau besok ini di break langsung menuju resisten terdekat di sini dan di 1250. Kenapa ini tidak saya jadikan resisten? Karena saya menganggap ini bukan resisten kuat ya, jadi kemungkinan ini akan di break dengan mudah seperti itu. Jadi saya lebih merekomendasikan silakan sahabat-sahabat bisa, ini adalah resisten di weekly, jadi kemungkinan agak akan tersedot ke sini. Meskipun dalam perjalanannya tidak langsung hijau-hijau semua, tapi ada koreksi-koreksi kecil. Tapi kita yakin bahwa kejadian itu berulang di market, jadi kita menggunakan teori itu, market disconnecting, kemungkinan akan terjadi harga akan menyentuh 1250. Di sini juga ada Fibonacci 1618. Biasanya kalau terjadi tren reversal dari bearish menjadi bullish 1108 itu biasanya peluang tercapainya sangat besar. Nah, dan area maksimal take profit bisa di 1475. Jika ini di break, valid bahwa tren sudah berubah dari bearish menjadi bullish. Dan ketika ini break, biasanya ledakannya sangat besar menuju resisten terdekatnya bisa di harga sini ataupun di sini. Nah, untuk jangka pendeknya roadmap-nya adalah seperti ini. Jadi buat yang sudah memiliki posisi bisa take profit di area sini, bisa take profit ataupun di sini. Saya pasrahkan kepada teman-teman bagaimana idealnya, karena sesuai dengan gaya trading masing-masing. Kalau sudah cuan dengan sesuai target biasa misalnya 6%, ya sudah ambil saja. Jangan banyak-banyak, jangan seragam. Lantas bagaimana bagi yang belum memiliki posisi? Saya sangat menyarankan jangan ambil posisi untuk besok, tunggu dulu terjadinya koreksi. Sama seperti WSKT. Tunggu terjadinya koreksi, masuk di area-area support-support kecil atau misalnya koreksi menuju ke sini, tunggu di area sini, masuk, baru bisa masuk lagi. Sehingga stop loss-nya tidak terlalu besar dan worth it dengan peluang profitnya seperti itu. Kalau misalnya kita masuk di sini, otomatis kan kita resiko stop loss yang besar, yaitu 9%, karena stop lossnya harus di sini. Idealnya secara teori seperti itu. Kalau kita nggak punya strategi, bahaya. Kalau misalnya kita melihat candle hijau kita masuk, itu sangat bahaya. Dan
juga jadi saya kira cukup jelas ya untuk Wika. Ini adalah rektornya, ini resisten weekly, kemungkinan besar akan tersentuh. Ini juga ada Fibonacci, kemudian di sini adalah resisten code untuk di daily. Jadi ada resisten ini bertemu, dan ini juga di break akan naik to the moon gitu. Dan saya tambahkan juga bahwa semua 3 saham ini, baik Wika, PTPP, WSKT, semua itu terkonfirmasi dengan adanya volume. Tambahan ilmu bahwa ketika harga itu naik, namun tidak diiringi dengan volume, itu tandanya bahwa harga itu tidak valid naik ya, artinya tidak bullish. Bagaimana? Maksud saya ketika harga itu hijau, terjadinya candle hijau namun tidak diiringi dengan volume, itu mudahnya itu kalau saya menganggap itu tipuan kayak gitu. Tapi ketika dia naik diiringi dengan volume, itu sebagai konfirmasi bahwa harga memang terjadi bullish seperti itu. Dan semuanya kalau kita cek kan semuanya diiringi dengan volume ya, volume seperti itu. Oke. Saya sangat tidak menyarankan buat sahabat-sahabat untuk besok mengambil posisi, karena kalau besok sahabat-sahabat mengambil posisi berarti kita cenderung lebih menjadi seorang scalper. Kita inginnya menjadi seorang swing trader, menjadi seorang trader yang lebih konservatif, namun peluang profitnya lebih besar. Scalper itu lebih mirip kepada judi ya, pendapat pribadi saya sih. Jadi scalper itu lebih kepada judi ya. Karena hanya melihat, karena support dan resistennya itu, karena market itu close-nya kan daily, sedangkan kalau kita pakai scalper kan pakai hitungan menit, hitungan jam atau bahkan menit bahkan detik kayak gitu. Dan itu kan nggak valid candlenya sebenarnya. Validnya candle itu kan daily, karena close market itu daily. Itu hanya pendapat pribadi saya. Buat yang pemula jangan coba-coba. Kita lebih baik gak trading daripada rugi. Proteksi equity itu lebih penting daripada loss. Jangan sering-sering sedekah di market, karena kalau terlalu sering sedekah, terlalu sering stop loss, lama-lama kita yang disedekahi nanti. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk market review kali ini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan bebas subscribe, boleh nggak subscribe boleh. Kalau merasa bermanfaat silahkan di like. Semoga cuannya konsisten dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.